Biayanya bangun rumah di Bali, di Denpasar. Budgetku sebenarnya 300 juta untuk lantai 2, tapi ternyata bengkak lewat banget dari budget, all of budget. Jadi around 550-an lah kurang lebih. Cerita banyak orang juga, dramanya ya drama pertukangan, karena kita sudah sampai ganti tukang 1, 2, 3, 4 atau 5, aku lupa. Jadi makanya balik lagi, nggak semua tukang di Facebook itu jelek, tapi benar-benar harus kritis dan hati-hati banget. Jagain ya, awasin, karena kita berdua tuh kerja. Jadi sometimes kalau kita nggak awasin, ada nih kayak kamar mandi contohnya, bentukannya desainnya begini, karena kita nggak awasin di lokasi, kita lagi kerja, terus dia juga punya target dong, biar namanya juga borongan, dia juga mau cepat. Jadi sebenarnya dengan budget awal 300 juta itu aku dan suamiku sudah memikirkan biar murah-murahnya seperti apa, hemat-hematnya. Jadi kita cari bahannya sendiri. Jadi kita carinya tukang yang dibayar per berapa ya, per meter. Per meter ya? Per meter. Iya, per meter kan, aku lupa sampai. Itu tuh 1,50 beda-beda waktu itu. Jadi kita nggak ngambil kontraktor, kita nggak nyerahin ke pihak ketiga lagi, kita juga nggak ngambil KPR, kita nggak beli rumah udah jadi. Pokoknya kita mau membangun sesuai dengan desain kita, tapi biar hemat. Alhasil sehemat-hematnya itu adalah dengan cara kita mencari bahannya sendiri, tapi kita cariin tukang yang dibayar borongan, jadi nggak yang harian juga. Kenapa kalau nggak harian? Kalau harian itu lebih makan waktu lebih banyak dan bisa aja juga lebih mahal untuk kosnya. Kalau borongan kita udah tahu, oh semakin cepat kan, oh jangka waktu 4 bulan, jangka waktu 5 bulan udah selesai dengan harga yang ditentukan di awal, per meternya sekian. Itu bedanya borongan sama yang harian. Tapi bahannya nggak dari si tukang ini, bahannya dari kita. Jadi kita bisa banding-bandingin, beli bahan semen di mana yang paling murah, kita cari itu sendiri, beli pasir di mana, beli batu di mana gitu. Tetapi pada saat perjalanan ternyata yang kayak begitu, walaupun memang hemat, tetapi ada resikonya. Nah, resikonya adalah tidak resmi, karena kita carinya tukangnya itu yang borongan, jadi dia lepasan, dia nggak yang seresmi kontraktor, nggak yang pokoknya, karena dia budgetnya juga yang murah gitu. Jadi dia bisa pergi kapan aja, bisa kabur kapan aja, sehingga kita ganti-ganti tukang. Berarti dramanya malah ke tukang ya, bukan ke apa namanya, ke material. Jadi Cerita banyak orang juga, dramanya ya drama pertukangan, karena kita sudah sampai ganti tukang 1, 2, 3, 4 atau 5, aku lupa. Ada plus minusnya, tapi ya syukurnya bisa selesai aja. Jadi di pertengahan jalan, yang awalnya mikirnya biar hemat bla 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 bla, terus dapet tukang bagus dengan harga murah, ternyata di pertengahan jalan, aduh yang penting selesai aja deh ini gitu. Jadi itu bisa berubah di pertengahan. Selesainya 4 bulan, terus udah mau deket hari raya Idul Fitri, itu tukangnya pulang nggak balik-balik. Terus kita udah mangkrak nih, kayak udah 1 bulanan gitu. Habis itu sambil kita nyari opsi plan B, nyari tukang-tukang lain, entah dari Facebook, kenalan teman, kenalan keluarga, cari lagi, karena kita tahu ini tuh nggak balik dengan segala macam dramanya. Aku lupa banget, udah lama. Nah terus akhirnya kita cari yang kenalan banget, kenalan temen, walaupun itu kenalan temen ya, saya kenalan temen apa, kenalanku, dia adalah teman yang seorang kontraktor dan punya tukang yang harusnya itu bisa dipercaya, pun juga ternyata bisa bermasalah juga loh di pertengahan jalan. Jadi ada beberapa hal something yang nggak sesuai di pertengahan jalan, walaupun awalnya baik-baik. Ternyata pada saat kita komplain waktu itu cuma gara-gara tembok yang di plamir atau dicat atau di apa namanya, diaci, yang nggak lurus, jadi gelembung-gelembung. Dan aku sebagai customer saat itu kan pengennya, ini kelihatan banget nih gelembungnya, ini harusnya lurus.
Kalau nggak kelihatan di tempat yang gelap mungkin aku nggak akan protes, tapi ini sangat-sangat kelihatan karena itu ada di depan rumah. Jadi aku protes lah, kenapa kayak begini hasilnya, padahal itu harga per meternya udah jauh lebih mahal daripada harga yang tukang paling pertama. Jadi aku udah, kalau udah jalan di tengah tuh udah, aduh nggak usah dah mikirin yang murah, yang penting jadi aja. Ini udah pasti nih, satu temanku, dua kerjaannya bagus kayak gitu. Jadi udah kita pikir singkirkan yang lama-lama, kita balik jadi yang cari yang terpercaya. Ternyata hasilnya nggak beda jauh sama tukang yang murah-murah juga gitu, walaupun itu teman. Jadi itu jadiin pelajaran aja, dan akhirnya karena nggak ada pertanggungjawaban di sana. Ada pertanggungjawaban tapi tidak seperti yang kita harapkan. Alhasil Biaya dari- membengkak. iya, biayanya bengkak, dan dari sananya sendiri juga memutuskan untuk tidak melanjutkan proyek ini, dan makanya kita nyari lagi tukang yang terakhir. Setelah ini langsung dapat tukang yang menyelesaikan semuanya ini. Untungnya itu udah dengan hopeless, kayak ini jadi nggak ya rumahnya, itu siapa yang mau ngurusin rumah ini, tukang yang mana lagi nih, karena udah ganti-ganti. Untungnya ada tukang yang datang dengan proyek Loro Jonggrangnya waktu itu. Kita dapat di Facebook ya, Dapat di Facebook. dapat di Facebook. Dia itu kita kasih kayak semacam trial untuk mengerjakan proyek Loro Jonggrang, Sanggah. tempat ibadahnya kita, ya sanggah di belakang itu. Bisa nggak ini selesai 2 hari apa 1 hari, aku lupa. Dan dia bisa. Oh, ya bagus nih. Terus kita mulai deh tawarin kalau itu aja bisa, dengan hasil yang not bad tapi harganya murah. Dan padahal itu dari di Facebook. Jadi nggak, makanya balik lagi, nggak semua tukang di Facebook itu jelek, tapi benar-benar harus kritis dan hati-hati banget karena banyak juga yang nakal. Nah, dengan hasil kerja yang kayak gitu, kita tawarin, bisa nggak nyelesain ini rumah semuanya, ajakin lagi tukang-tukang atau teman-temanmu untuk mengerjakan ini. Dia berpikir, lalu dia mengajak kakaknya dan teman-temannya, untungnya selesai. Dan terima kasih sekali untuk tukang itu, Mas siapa namanya? Mas Amir. Mas Amir ya. Karena sudah membantu menyelesaikan rumah ini dengan keterbatasannya. Jagain ya, awasin, karena kita berdua tuh kerja. Jadi sometimes kalau kita nggak awasin, ada nih kayak kamar mandi contohnya, bentukannya desainnya begini, karena kita nggak awasin di lokasi, kita lagi kerja, terus dia juga punya target dong, biar namanya juga borongan, dia juga mau cepat selesai biar dia dapat untungnya dan sebagainya. Kerja deh dia ngerjain itu kamar mandinya. Terus pas kita sore-sore baru lihat dan pulang kerja, kayak gini, ini bukan seperti yang kita gini. Terus kalau dibongkar tuh sayang materialnya, bahannya dan sebagainya. Jadi kalau di saat-saat seperti itu ya sayang banget, karena kalau dibongkar juga kasihan bahannya. Kalau dibiarin ya udah nggak sesuai dengan desain kita aja. Makanya kenapa saran atau tipsnya, ketika kita nyari tukangnya ini tukang borongan, jadi dia kan hanya pelaksana, kita harus punya orang di lapangan yang sebagai mandor, walaupun nggak profesional. Misalkan orang tua kita, pokoknya orang terpercaya, kakak kita atau siapapun, boleh bayar orang juga. Kita dulu mikir ya mau bayar orang yang buat jadi mandor, yang buat ngawasin aja biar sesuai sama desain, karena kita tahu kita berdua kerja dan nggak bisa standby terus di lapangan, supaya on track, supaya sesuai banget sama desain. Itu kekurangannya. Jadi waktu itu kita punya sih orang tua ada, tapi kan dia juga ada yang kerja, ada yang nggak bisa terus-terusan standby. Jadi ya dengan kekurangan itu kita harus bisa terima, karena kita juga nggak bisa provide mandor gitu. Oh, berarti tipsnya itu kita harus hati-hati milih tukang, harus teliti, Ya, selain harus detail harus juga. detail. Sama seperti kita buat lemari ya, kita harus Iya, detail. harus detail, tanya yang jelas. Sebenarnya nggak harus detail banget milih tukangnya, tapi lebih ke detail saat pengawasan pengerjaan itu. Karena yang namanya tukang, dia kan mohon maaf ya, dia nggak tahu nih desainnya seperti apa yang ada di otak kita dan di gambaran itu. Yang dia tahu adalah aku harus buat apa, aku harus buat kotaan bentuknya kayak gini, ukuran berapa. Dia kerja pelaksana.
Jadi itulah yang diawasi, diliatin. Ini kepanjangan, ini kedalaman, ini kekurangan, bla 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 bla. Kalau nggak diawasin, dia nggak tahu nih bayangan desainnya. Oh, gambarnya kayak gini. Apalagi dia nggak ikut gambar, apalagi dia bukan arsitek, apalagi dia bukan kontraktor, apalagi dia bukan mandor, dia hanya tukang. Jadi kita nggak bisa ekspektasi seperti dia arsitek, seperti kontraktor, enggak, kan bayarannya dia juga tukang. Itulah kenapa harus diawasin. Sepinter-pinternya tukang, sepengalaman tukang pun dia nggak sebegitunya paham dengan isi desain yang udah kita pikirin dan buat di awal. Jadi harus bener-bener dilihatin, diawasin. Ini loh kayak begini gitu. Pasti bagus jadinya kalau bisa diawasin terus. Ya benar banget. Jadi apalagi dulu ada tukang yang kita pertama tuh, aku beli-beli besi kan, terus Ya, beli kalau besi, kayak gitu udah refleks sih. efek. Jadi ada tukang juga yang nakal, itu udah udah stop banget. Kalau kita terusin itu kita bakal membengkaknya lebih banyak Lebih lagi banyak daripada lagi. ini. Jadi beli besi, kita kan awalnya nggak tahu cara ngitung ya, butuh besi berapa dalam satu tiang. Terus dia suruh beli besi aja, besi. Terus aku mikir, kenapa beli besi terus, besinya besi yang besar. Padahal kayak, terus aku cari tahu, oh cara ngukurnya begini. Wah, udah salah nih, entah kemana besi itu, entah dipatah-patahin atau gimana, pokoknya selalu jawabannya tuh ini kurang panjang, kalau butuh cincin yang panjang jadi harus cari lagi yang baru. Padahal awalnya itu sudah ada yang baru, tapi mungkin dipotong-potong dan dijadikan berapa, I don't know. Iya banyak lagi guys. Banyak. Ada misalnya Kayu hal-hal juga. kecil, kayu, Bambu. bambu. Ada tukang yang butuh bambu yang banyak untuk jadi stiker penahan cor-coran. Padahal ada tukang yang nggak segini banyaknya juga. Entah tujuannya apa, dan jelas setelah itu kita juga nggak pakai bambu itu. Bambunya diapain? Hilang, gone. Setelahnya itu bambunya diambil orang. Paku juga. Paku berapa ya? Nggak kelihatan yang kayak Nah, gitu. itu yang bikin membekak kan gitu ya. Berarti Makanya banyak hal. jadi harapannya bagi teman-teman nih yang mau bangun rumah, apa sih tipsnya biar dia tuh nggak ketipu, biar dia tuh nggak salah lah budgetnya. Apakah dia lebih mending bangun rumah sendiri atau dia pakai kontraktor? Itu yang mending, yang mana sih dari pengalaman kita ini telah membangun rumah? Karena aku belum pernah pakai kontraknya, sebenarnya ada kurang lebihnya. Jadi kalau memang punya budget yang lebih gitu ya, yang lebih gitu lah istilahnya, mau yang pasti, kalau mau pakai kontraktor dengan nggak mikirin beli bahannya, jadi kontraktor ini mau beli bahan, kita tinggal terima beres, nggak mau pusing. Ini ada di beberapa tipe orang kan, nggak mau pusing, pokoknya terima beres, yang penting sesuai desainku. Ya udah, cari kontraktor yang sesuai budget, yang kamu percaya, yang sudah jelas ada proyeknya, yang ada rumahnya seperti apa jadinya dengan material yang bagus, yang nggak bocor-bocor dan sebagainya. Itu terima beres. Kalau orangnya mau simple. Kalau mau lebih budgetnya lebih rendah ya kayak yang aku lakuin, cari bahan sendiri, perbandingan harga cari sehari, cari tukangnya per meteran, tetapi harus ada yang mengawasi. Kesalahan dan kekuranganku ya tidak ada yang selalu mengawasi itu. Jadi itu boleh ditambahin nih, orang yang mengawasi selalu supaya dia on track. Nanti bandingin deh, karena bedanya jauh banget kalau pakai kontraktor sama yang dengan tukang dan nyari bahan sendiri itu beda. Ada lagi yang lebih murah, ya ini, cari bahan sendiri, tukangnya harian ini kalau punya budget lanjutin, nanti stop lagi, kumpulin lagi budgetnya, oh udah ada, cari lagi tukangnya, ya tadi lama. Jadi kalian mau pilih waktunya cepet jadi rumahnya, atau yang nggak berpikir keras, atau yang hemat tapi cepet, tuh semua ada plus minusnya, ada konsekuensinya, ada resikonya, tinggal kalian yang menentukan. Oke, nanti kita akan bagi kalau video ini rame, aku janji buatin lagi gimana caranya kita ngatur uang 300 juta dan akhirnya membengkak Jadi 50. 300 juta itu minjem di, by the way guys, 300 juta itu minjem di bank. Udah membengkak di 550 dengan segala isiannya, udah termasuk kitchen Interior set, ya. enggak kitchen set aja. Interiornya kan baru-baru ini, yang lemari itu, kitchen set dan pagar apalah itu kayak gitu, tapi belum termasuk tanah. Berarti di mana nih nyariin lagi 200? Ya nanti kita akan kasih tau lah gimana caranya kita ngatur finansial kita sehingga dia bisa dapat dulu sisanya itu. Dari kita 300 sih kita meminjam, 300 udah punya berarti. ya Nyari lagi 200. 200 tuh kita
Makanya tipsnya. kenapa baru punya wardrobe, karena dulu pas-pasan banget nih buat Ngevin, jadi dulu walaupun kosong gitu guys. Oke, dadah, selamat tinggal. Terima kasih.